Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Oktavia Santianingrum dan Latika Gustiana dan Diska Oktaviana yang akan menyampaikan materi tentang hewan berikut. Hewan, definisi hewan. Hewan, binatang, fauna, marga satwa atau satwa adalah organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi animalia. Studi tentang hewan disebut zoologi. Ciri-ciri hewan. 1. Hewan ialah organisme eukariotik, multiseluler, dan heterotrofik. Hewan memasukkan bahan organik yang sudah jadi ke dalam tubuhnya dengan cara menelan, ingestion, atau memakan organisme lain, atau memakan bahan organik yang terurai. 2. Sel-sel hewan tidak memiliki dinding sel yang menyokong tubuh dengan kuat seperti pada tumbuhan atau jamur. Komponen terbesar sel-sel hewan terdiri atas protein struktural kolagen. 3. Keunikan hewan yang lain ialah adanya dua jaringan yang bertanggung jawab atas pengantaran impuls dan pergerakan, yaitu jaringan saraf dan jaringan otot, sehingga dapat bergerak secara aktif. 4. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual dengan tahapan diploid yang mendominasi siklus hidupnya. 5. Alat pernafasan pada hewan bermacam-macam bergantung pada tempat hidupnya. Ada yang bernafas dengan paru-paru seperti kucing, ingsan seperti ikan, kulit seperti cacing, trakea seperti serangga. 6. Memerlukan makanan untuk tumbuh dan bertahan hidup. Organisme heterotrof. Organisme heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga harus memakan organisme lain. Hal ini membuat organisme heterotrof adalah konsumen dalam rantai makanan. Jenis makanan hewan heterotrof. 1. Herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Herbivora merupakan konsumen pertama dalam rantai makanan. Contohnya sapi, kambing, jerapah, panda, rusa, dan kelinci. 2. Karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Karnivora bisa memiliki gigi, cakar, ataupun taring yang tajam untuk membantunya berburu dan membunuh mangsanya. Contohnya singa, buaya, harimau, atau elang. 3. Omnivora. Omnivora adalah jenis hewan pemakan segala. Contoh omnivora adalah tikus dan ikan lele. 4. Insektivora. Insektivora adalah hewan pemakan serangga. Contohnya burung walet, cicak, dan bunglon. 5. Detritivora. Detritivora adalah kelompok hewan yang memakan bahan organik dari sisa-sisa makhluk hidup. Organisme detritivora adalah pengurai yang menguraikan dengan cara mengkonsumsinya, contohnya cacing dan lalat. Dalam dunia hewan dapat dibedakan 3 macam nutrisi heterotrof, yaitu 1. Tipe nutrisi holozoik. Dalam tipe makanan ini, baik yang berupa tumbuhan atau jenis hewan lain, pertama-tama harus dicari dan didapatkan dahulu, baru kemudian dimakan, serta selanjutnya dicerna sebelum dapat diabsorpsi dan dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh hewan itu. Yang kedua adalah tipe nutrisi saprozoik. Dijumpai pada berbagai hewan protozoa yang memperoleh nutrien-nutrien organik yang diperlukan oleh organisme-organisme yang telah mati, membusuk, dan telah terurai. Yang ketiga adalah tipe nutrisi parasitik. Dijumpai pada hewan-hewan parasit. Hewan-hewan ini mencerna partikel-partikel padat dari tubuh organisme inangnya atau secara langsung mengabsorpsi molekul-molekul organik dari cairan atau tubuh inangnya. Dengan dasar yang lain, yakni ukuran hewan yang menentukan cara makannya. Hewan heterotrof dikelompokkan menjadi makrokonsumen dan mikrokonsumen, di mana makrokonsumen disebut juga sebagai fagotrof, yakni kelompok hewan yang mengambil bahan organik dari makhluk hidup lain dengan cara memakan, misalnya kuda, kambing, harimau, ikan, dan sebagainya.
Yang kedua, mikrokonsumen. Mikrokonsumen adalah kelompok hewan yang mengambil makanannya dengan cara menguraikan jaringan dan mengabsorpsi bahan organiknya. Termasuk kelompok ini adalah sapropod atau pengurai atau asmortroph, termasuk juga parasit. Sebagai contoh adalah cacing parasit dan serangga pengurai di tanah. Hewan ektotermi atau poikilotermi. Hewan ektotermi adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan. Dalam kaitannya dengan hal ini, sama halnya dengan hewan yang suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan suhu lingkungan, disebut sebagai hewan poikilotermi, yang dalam istilah lain disebut sebagai hewan berdarah dingin. Dan selanjutnya, intraspesifik dan interspesifik. Hubungan timbal balik antara dua individu dalam suatu jenis organisme atau intraspesifik dan hubungan antara dua individu yang berbeda jenis atau interspesifik. Hubungan-hubungan ini meliputi A. Kompetisi, yang merupakan hubungan antara dua individu yang memperebutkan satu macam sumber daya sehingga hubungan itu bersifat merugikan bagi salah satu pihak. B. Simbiosis, yang merupakan hubungan interspesifik, ada yang bersifat simbiosis, ada yang non-simbiosis. Hubungan simbiosis adalah hubungan antara dua individu dari dua jenis organisme yang keduanya selalu bersama-sama. C. Kanibalisme, yang merupakan sifat suatu hewan untuk menyakiti dan membunuh bahkan memakannya terhadap individu lain yang masih sejenis. D. Amensalisme, yang merupakan hubungan antara dua jenis organisme yang satu menghambat atau merugikan yang lain, tetapi dirinya tidak berpengaruh apa-apa dari organisme yang dihambat atau dirugikan. E. Komensalisme, yang merupakan hubungan antara dua jenis organisme yang satu memberi kondisi yang menguntungkan bagi yang lain sedangkan dirinya tidak terpengaruh oleh kehadiran organisme yang lain itu. F. Mutualisme, yang merupakan hubungan antara dua jenis organisme atau individu yang saling menguntungkan tanpa ada yang dirugikan. Satu, hewan endotermi atau homeotermi. Hewan endotermi adalah kelompok hewan yang dapat mengatur produksi panas dari dalam tubuhnya untuk menaikkan suhu tubuhnya seperti golongan Aves dan mamalia. Dalam istilah lain, kelompok hewan ini disebut kelompok homeotermi dalam arti dalam kondisi suhu lingkungan yang berubah-ubah. Suhu konstan pada hewan homeotermi biasanya terdapat di antara 35–40 derajat Celcius. Selanjutnya, hewan dan lingkungan biotik dalam sebuah ekosistem hewan yang berinteraksi dengan lingkungan biotik, seperti hewan lain,
tumbuhan, serta mikroorganisme lainnya. Interaksi tersebut merupakan fungsi ekologis dari suatu ekosistem. Berikut faktor-faktor biotik yang mempengaruhi kehidupan hewan. Di antaranya komunitas, ekosistem, dan dalam ekosistem sendiri memiliki dua komponen berikut. Satu, komponen autotrofik dan dua, komponen heterotrofik. Selanjutnya, faktor biotik yang ada pada kehidupan hewan, produsen, konsumen, dan berikut organisme yang tergolong konsumen. Herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan hewan lain atau sesama hewan. Omnivora, pemakan segala hewan dan tumbuhan. Detritivor atau pengurai mikroorganisme. Predator atau hewan yang memakan hewan lain dengan cara berburu dan membunuh. Parasit atau hewan yang hidup pada hewan lain. Parasitoid atau serangga pada fase dewasa yang hidupnya bebas. Hewan dewasa parasitoid atau meletakkan telurnya di dekat atau pada tubuh serangga lain. Pengurai atau organisme yang berperan sebagai pengurai. Mikrobivor atau hewan kecil yang memakan bakteri dan fungi. Detritivor atau hewan yang memakan detritus, bahan-bahan organik yang berasal dari tubuh tumbuhan dan hewan. Dan selanjutnya, intraspesifik dan interspesifik. Hubungan timbal balik antara dua individu dalam suatu jenis organisme atau intraspesifik, dan hubungan antara dua individu yang berbeda jenis atau interspesifik. Hubungan-hubungan ini meliputi A. Kompetisi, yang merupakan hubungan antara dua individu yang memperebutkan satu macam sumber daya sehingga hubungan itu bersifat merugikan bagi salah satu pihak. B. Simbiosis, yang merupakan hubungan interspesifik, ada yang bersifat simbiosis, ada yang non-simbiosis. Hubungan simbiosis adalah hubungan antara dua individu dari dua jenis organisme yang keduanya selalu bersama-sama. C. Kanibalisme, yang merupakan sifat suatu hewan untuk menyakiti dan membunuh bahkan memakannya terhadap individu lain yang masih sejenis. D. Amensalisme, yang merupakan hubungan antara dua jenis organisme yang satu menghambat atau merugikan yang lain, tetapi dirinya tidak berpengaruh apa-apa dari organisme yang dihambat atau dirugikan. E. Komensalisme, yang merupakan hubungan antara dua jenis organisme yang satu memberi kondisi yang menguntungkan bagi yang lain sedangkan dirinya tidak terpengaruh oleh kehadiran organisme yang lain itu. F. Mutualisme, yang merupakan hubungan antara dua jenis organisme atau individu yang saling menguntungkan tanpa ada kisaran toleransi dan faktor pembatasan serta terapannya. Setiap organisme harus mampu beradaptasi untuk menghadapi kondisi faktor lingkungan abiotik. Jika organisme dihadapkan pada suatu kondisi faktor lingkungan yang memenuhi batas kisaran toleransinya, maka organisme tersebut akan mengalami stres fisiologis dan organisme dalam kondisi kritis. Dengan adanya suatu faktor interaksi, maka suatu faktor lingkungan dapat mengubah pengaruh faktor lingkungan lainnya. Dengan demikian, hewan akan lebih tahan terhadap suhu tinggi jika udara kering dibandingkan dengan kondisi udara lembab. Rentang toleransi ditentukan secara turun-temurun, namun dapat berubah melalui proses aklimatisasi di alam atau aklimasi di laboratorium. Aklimasi sendiri adalah upaya manusia untuk menyesuaikan hewan dengan kondisi lingkungan di habitat buatan yang baru. Sedangkan aklimasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk menyesuaikan hewan dengan kondisi faktor lingkungan tertentu di laboratorium. Keterbatasan dan toleransi di dalam ekosistem. Pertumbuhan organisme yang baik dapat dicapai bila faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan seimbang dan menguntungkan. Ketika satu faktor lingkungan tidak seimbang dengan faktor lingkungan lainnya,
Faktor-faktor ini dapat menekan atau terkadang menghentikan pertumbuhan organisme. Faktor pembatas fisik dan indikator ekologi. Kehadiran atau keberhasilan suatu organisme atau kelompok organisme tergantung kepada kompleks keadaan. Keadaan yang manapun yang mendekati atau melampaui batas-batas toleransi dinamakan sebagai yang membatasi atau faktor pembatas. Dengan adanya faktor pembatas ini semakin jelas kemungkinannya apakah suatu organisme akan mampu bertahan dan hidup pada suatu kondisi wilayah tertentu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.